Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami merupakan mahasiswa program studi psikologi Islam yang saat ini sedang menjalankan praktek mata kuliah psikologi konseling kelompok. Pada video kali ini, kami akan menampilkan video berupa simulasi mengenai terapi konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi atau yang biasa kita kenal sebagai REPT. Pendekatan REPT menekankan bahwa masalah emosional tidak semata-mata terjadi karena peristiwa, akan tetapi terjadi karena adanya pola pikir irasional yang menyebabkan peristiwa tersebut. Pada sesi kali ini, kami menggunakan kerangka ABCDE, yaitu activity event, belief, consequence, disputation, dan effect. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan proses konseling kelompok pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bersedia hadir dan berpartisipasi dalam sesi konseling kelompok kali ini. Di sini nanti kita akan berbagi dan saling mengingatkan dan belajar bersama. Tapi tenang saja, kali ini bersifat rahasia. Jadi bisa saling menghargai untuk menjaga rahasia satu sama lain. Untuk tujuan daripada sesi kali ini adalah membantu teman-teman memahami pikiran yang membuat kalian merasa terganggu dan mencari cara berpikir yang lebih sehat. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu secara singkat, lalu teman-teman juga bisa menceritakan sedikit tentang keluh kesah daripada teman-teman. Silakan. Silakan memperkenalkan diri. Kenalin, aku Rara. Jadi akhir-akhir ini tuh aku overthinking, banyak pikiran. Karena aku lagi banyak masalah sama doi. Jadi skripsi aku udah 2 bulan gak aku kerjain. Aku bingung, aku nggak bisa fokus gitu untuk kerjain skripsi. Kalau nama aku Ana, jadi aku overthinking juga tentang skripsi aku. Tapi overthinkingku tuh lebih karena ke dosen pembimbing. Karena dosen pembimbingku itu kayak banyak ngasih aku revisi, terus sering marah-marahin ketika aku bimbingan. Terus tuh itu jadi kayak momok gitu loh. Aku takut buat ketemu sama beliau dan itu menghambat skripsiku karena aku nggak cepet-cepet selesaiin gitu. Ayo silakan kakak yang satunya lagi. Saya Aca, jadi masalah keluarga yang membuat saya kepikiran terus. Ini yang membuat skripsi saya menjadi sangat berat. Aku Asha, jadi aku tuh sekarang kuliah semester akhir, lagi ada skripsi, terus juga aku tuh sambil kerja, jadi aku merasa kayak capek aja gitu rasanya. Terima kasih teman-teman sudah berbagi cerita. Di sini kalian tidak usah merasa sendirian dan perasaan kalian ini cukup umum dialami oleh para mahasiswa. Nah, kita baru saja menyaksikan cuplikan singkat mengenai permasalahan yang dialami oleh 4 mahasiswi tersebut. Sekarang, mari kita bedah permasalahan tersebut melalui kacamata REPT. Penting untuk diingat, A adalah fakta objektif, yaitu sesuatu yang dilihat secara nyata tanpa ada campuran dari opini kita. Kalau kita lihat dari video tadi, terlihat bahwasannya konselor sedang menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Mari kita simak poin-poin yang terdapat pada permasalahan dari klien tersebut. Oke, activity event itu kan merupakan sebuah peristiwa pemicu. Jadi semisal ada orang nih atau klien yang mengatakan overthinkingnya itu karena takut dimarahi, itu merupakan bukan activity event. Activity event itu contohnya seperti ketika sedang pengerjaan skripsi, klien sedang bertengkar dengan pasangannya sehingga membuat fokusnya berpencar. Terus juga ada klien yang sedang mengerjakan skripsi sambil bekerja. Ini kan ada peristiwa pemicu. Inilah yang disebut sebagai activity event. Nah, konselor di sini itu menanyakan apa sih sebenarnya yang akhir-akhir ini, atau apa yang sebenarnya menjadi penghambat, atau apa yang sebenarnya menjadi overthinking kalian dalam pengerjaan skripsi ini. Kira-kira nih, kejadian apa yang biasanya memicu overthinking kalian? Coba ceritakan secara singkat saja. Jadi gini, akhir-akhir ini tuh aku lagi ada masalah sama doi, lagi banyak salah paham. Jadi aku kurang bisa fokus buat ngerjain skripsi. Karena kalau aku lagi ada masalah sama doi, jadi aku nggak bisa fokus, bener-bener fokus untuk kerjain skripsi gitu. Jadi kalau saya tuh ngerasa gemeter, cemas gitu kalau misalkan dapat chat atau email dari dosen. Karena saya tuh ngerasa dosen pembimbing saya itu tuh kayak mempersulit skripsi saya gitu loh. Dia tuh kayak memberikan revisi yang banyak dan berulang-ulang dan secara terus-menerus. Jadi tuh saya merasa kayak dia tuh nggak suka sama saya, makanya dia tuh ngasih revisian sebanyak itu. Orang tua saya selalu menanyakan kapan saya lulus. Jadi itu yang menjadi beban keluarga saya jika skripsi saya tidak saya selesaikan bulan depan. Kamu bilang kamu merasa jadi beban keluarga karena belum lulus kuliah. Mari kita bahas bersama, apakah orang tuamu pernah bilang secara langsung begitu?
Ya nggak secara langsung, tapi ketika mereka tanya kapan saya lulus, itu saya merasa bahwa saya mengecewakan mereka. Jadi kamu menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan mereka sebagai anggapan bahwa kamu gagal. Akibatnya kamu merasa stres. Padahal ada kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya seperti karena mereka itu peduli atau mereka memang akan merayakan keberhasilan kamu nanti. Saya tuh kuliah sambil kerja. Saya ngerasa nggak adil aja. Teman-teman tuh bisa fokus kerjain skripsinya, bisa fokus kuliahnya, tapi saya masih harus fokus kuliah, terus kerja, terus udah capek kerja, saya kayak nggak punya waktu buat ngerjain skripsian. Ada sih sebenarnya, tapi kayak nggak maksimal aja gitu. Ya posisi udah capek, terus ngerjain skripsi, kayak nggak bisa fokus aja gitu. Jadi kayak capek aja, capek banget. Kata tidak adil itu cukup menarik sebenarnya. Apakah dunia ini selalu adil sesuai dengan standar keinginan kamu untuk menuju sebuah kesuksesan? Bukannya harusnya kamu rasa bangga? Soalnya kan kamu lebih hebat dari kita. Secara pengalaman kerja kamu udah ada. Mungkin bukan masalah waktu, tapi kamu yang masih berpikir kalau kamu tuh nggak bisa. Jadi jangan patokin bahwasanya pikiran kamu, aku nggak bisa, aku nggak ada waktu buat kerjain. Pasti kamu bisa kok. Nah, ya mungkin kamu itu hanya tidak tahan dengan kelelahan atas pekerjaan kamu, sehingga skripsi kamu itu tidak terurusi. Setelah kita melihat cuplikan video tadi, kita sudah menyaksikan bagaimana konselor berinteraksi dengan klien 1 hingga klien 4. Selanjutnya kita bedah apa sih yang sebenarnya ada pada pikiran mereka. Di RIBT ini disebut sebagai B atau belief. Setelah kita membedah perjalanan klien A, B, C, dan D, dapat kita tarik benang merah besar tentang bagaimana belief ini merusak keyakinan diri kita. Meskipun permasalahan yang dialami setiap klien itu berbeda-beda, ada yang tentang asmara, keluarga, ataupun pekerjaan, namun itu permasalahan-permasalahan mereka itu hampir serupa. Kesimpulan pertama ialah kita seringkali terjebak pada tuntutan mutlak, seperti kita menuntut diri kita untuk terus sempurna, seperti yang dialami oleh klien 1 dan juga 3. Dan juga kita menuntut untuk semuanya atau semua keadaan harus adil dengan diri kita. Namun pada realitanya, seandainya hal itu tidak terjadi seperti yang kita haruskan, itu kita bukan hanya menghancurkan diri kita, tapi kita juga akan melabeli kita sebagai seorang yang beban ataupun seorang yang gagal. Oke, setelah kita membedah peristiwa A dan juga keyakinan B, kita akhirnya sampai pada bagian yang sering dialami oleh klien atau yang relate banget dengan klien, yaitu pada bagian C atau konsekuen. Konsekuen bukan hanya soal pemikiran atau hal yang terjadi pada emosional kita, melainkan pada ini itu bagaimana kita berperilaku atas pemikiran kita. Konsekuen emosional atau perasaan ini merupakan badai perasaan yang muncul akibat keyakinan irasional yang dialami oleh klien. Jika kita perhatikan di narasi tadi, seperti yang dialami oleh klien 1 dan juga 4, yang mana klien tersebut merasa stres berat, terus merasa lelah mental, dan juga merasa emosionalnya tidak stabil. Terus yang dialami oleh klien kedua, yang mana ia merasa cemas, takut, hingga badannya bergetar ketika membuka email. Lalu yang dialami oleh klien ketiga, ia merasa bersalah dan juga merasa ia sebagai beban oleh orang tuanya. Dalam RIBT, perasaan-perasaan ini disebut sebagai unhealthy negative emotion atau emosi negatif yang tidak sehat. Perasaan sedih itu wajar, akan tetapi jika perasaan sedih itu menjadi sebuah depresi atau cemas yang melumpuhkan, itu pertanda bahwasannya belief kita sudah tidak irasional lagi. Dan untukmu yang merasa dibenci oleh dosenmu, apakah ada bukti konkret bahwa dosenmu itu membenci dirimu? Atau hanya sekedar memberikan banyak revisi? Beliau ini atau dosen pembimbing saya itu kalau ngasih revisian, ya ampun, coretannya banyak banget. Jadi saya tuh setiap melihat revisian dari dosen saya itu rasanya kayak stres dan jadi nggak semangat ngerjain. Seakan-akan saya tuh ngerasa kalau dia ngasih revisian tuh kayak dia mengatakan bahwa saya tuh bodoh dan nggak bisa ngerjain skripsi itu gitu loh. Oke, mari kita lihat secara logis. Jika memang benar beliau ini membencimu, mungkin beliau tidak akan repot-repot, tidak akan mengusahakan untuk mengoreksi tulisanmu. Padahal koreksi ini tujuannya ialah agar kamu ini cepat lulus, agar karya kamu ini layak sebagai hasil daripada sebuah penelitian. Teman-teman, disputasi merupakan saat di mana kita mulai berhenti jadi korban dari pemikiran kita sendiri dan mulai menjadi pengacara untuk akal sehat kita.
Seperti yang dilakukan oleh klien 4, yang mana ia mulai mendebat dan juga berkata bahwasannya mungkin ini memang melelahkan, tapi itu tidak mustahil. Nah, dari situlah kekuatan perubahan dimulai. Disputasi adalah salah satu alat untuk meruntuhkan tembok irasional yang selama ini mengurung kalian. Dalam narasi tadi kita mulai melihat bagaimana konselor dan juga anggota lain mulai menantang, mempertanyakan dan juga mendebat pikiran-pikiran irasional tersebut. Disputasi bukan hanya pikiran positif, melainkan pikiran yang logis dan juga empiris. Oke, selanjutnya konselor di situ menantang klien untuk memberikan bukti yang konkret dari pemikiran irasionalnya itu tadi. Seperti contohnya yang diberikan kepada klien ketiga atau klien C. Diberikan pertanyaan, apakah orang tuamu itu benar-benar mengatakan bahwasannya kamu itu sebagai bebannya? Lalu yang sama juga diberikan kepada klien kedua atau klien B. Apakah dosenmu ini benar-benar membencimu? Atau itu hanya sebuah revisi untuk kamu perbaiki dan membuat kamu lebih baik ke depannya? Nah, tujuan konselor memberikan perlakuan seperti ini bukan untuk menjatuhkan atau memutus asakan semangat mereka, tapi ini membuat mereka sadar bahwasannya pemikiran-pemikiran itu hanyalah sebuah pemikiran aja, bukan terjadi di dunia nyata. Lalu diberikan lagi oleh konselor atau tantangan lagi yang diberikan konselor kepada klien kedua. Kalau emang dosenmu itu membencimu, seharusnya dosenmu tidak perlu repot-repot mengoreksi tulisanmu. Kalau dosenmu itu mengoreksi tulisanmu, berarti dosenmu ingin kamu lulus di perkuliahan ini atau di tahap skripsi ini. Tujuannya itu untuk klien berpikir secara logika atau berpikir secara kenyataan, bukan hanya berdasarkan pikiran-pikiran irasionalnya aja. Mungkin iya ya, mungkin emang melelahkan sih kerja sambil kuliah, tapi bener juga nggak ada yang mustahil gitu. Mungkin saya cuma perlu manajemen waktu lagi, nata jadwal lagi deh kayaknya. Betul deh. Nah, luar biasa sekali. Dan untuk kakaknya, apakah merasa gagal menjadi pacar seseorang jika fokus terhadap sebuah skripsi? Seharusnya kan sebuah pacar itu mendukung untuk dalam proses penelitian kamu, untuk dalam proses skripsi kamu. Kan begitu? Ya juga ya, selama ini aku nuntut diri aku sendiri buat sempurna jadi pasangan. Padahal seharusnya aku harus fokus sama skripsiku, sama masa depanku. Tahap terakhir dalam model ABCDE ini yaitu E atau efek. Ini adalah hasil akhir dari setelah kita berhasil mendebat pikiran irasional kita itu tadi. Efek bukan berarti masalah atau masalah terkait skripsi tadi itu hilang begitu saja, melainkan efek ini melahirkan cara pandang baru yang lebih sehat, emosi yang lebih terkendali, dan juga tindakan yang lebih produktif. Perasaan lebih ringan yang dirasakan oleh klien 3 dan juga keyakinan bisa mengatur waktu dari klien 4 ini merupakan hasil akhir dari mereka yang berani memutuskan untuk membuang perasaan buruk atau perasaan lama itu tadi. Perlu diingat teman-teman, efek merupakan hal yang harus dijaga dengan cara latihan terus-menerus. Baik, hari ini kita sudah membongkar, sudah membedah pikiran kalian yang tidak rasional. Sebagai langkah nyata, saya ingin melakukan sebuah pekerjaan dalam kurun waktu seminggu ini. Nantinya setiap kali pikiran kalian merasa bahwa saya gagal ataupun dosen saya membenci saya, tuliskanlah di kertas dan lawanlah dengan kalimat rasional yang kita temukan tadi. Minggu depan kita akan bahas hasilnya bersama-sama. Perlu diingat, perubahan itu butuh proses latihan. Jadi kekuatan untuk memilih cara berpikir itu pada kalian sendiri. Oke, dari sesi ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa overthinking itu mempengaruhi sebuah pikiran. Jika kita membuat pikiran kita menjadi realistis dan fleksibel, maka emosi dan perilaku akan menuju hal yang lebih baik. Mungkin cukup itu untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat berjumpa untuk minggu depan. Terima kasih. Teman-teman, efek adalah bukti bahwa kalian adalah tuan atas pemikiran kalian sendiri. Seperti yang dikatakan oleh konselor di akhir sesi, kalian punya kekuatan untuk memilih pemikiran kalian sendiri. Demikian simulasi konseling kelompok dengan pendekatan RIBT dari kelompok kami. Semoga video ini bisa membantu untuk memahamkan mengenai pendekatan RIBT
di konseling kelompok. Cukup sekian video kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.